Disclaimer. Dalam video ini saya hanya membacakan bukunya saja. Hak cipta penuh milik penerbit. Sebelumnya, saya sudah mendapatkan izin dari penerbit. Untuk pengalaman lebih baik, silahkan membaca buku fisiknya. Bab 12. Pukul 12 siang. Saatnya bagi murid-muridku yang sejak pagi sudah melakukan berbagai aktivitas stimulasi otak. Masuk ke kelas bina diri. Dengan arahan terapis masing-masing, mereka belajar membersihkan badan sendiri, mandi, sikat gigi, berpakaian. Lalu makan siang bersama di meja makan. Mereka makan sendiri tanpa disuapi. Dan dibiasakan juga untuk membereskan sisa makanan yang berceceran. Setelah itu, mereka didampingi untuk mencuci piring bekas makan di wastafel. Selanjutnya, pukul 1 siang. Mereka masuk kelas akademik. Ada 20 kelas kecil eksklusif yang tiap kelasnya hanya diperuntukkan untuk satu murid dan satu terapis agar fokus. Dalam kelas itu, ada sepasang kursi yang diletakkan berhadapan dengan sebuah meja di tengahnya. Lalu, ada rak tertutup berisi buku-buku dan media pembelajaran. Ruangan kelas sengaja dirancang tanpa aksesori dinding untuk meminimalisir teralihnya konsentrasi. Dan pengguna kelas ini bukan hanya anak-anak yang mengikuti program rehabilitasi. Banyak klien yang datang silih berganti sejak pagi sampai sore dengan durasi belajar 1 jam. Setiap murid kelas akademik memiliki program pendidikan individual yang kususun bersama dengan digna dan terapis yang menangani. Seperti misalnya Jano, yang masih umur 5 tahun sedang belajar identifikasi bentuk dengan cara mencocokkan berbagai gambar sesuai dengan gambar yang serupa. Saat proses asesmen awal, kami harus paham benar apa permasalahan Jano, kebutuhan yang harus diberikan, materi dan medianya apa, dan target pencapaian berapa lama. Begitu juga dengan Farel, yang sangat aktif, tantrum, suka menyerang, dan menyakiti dirinya sendiri. Kami menyusun program tentang bagaimana cara membuat Farel bisa patuh dan bisa duduk tenang terlebih dulu sebelum belajar hal-hal lainnya. Lalu ada Noval yang mengalami gangguan visual persepsi motor. Dia sudah bisa membaca, tapi saat menyalin, dia selalu menulis hal yang berbeda dari apa yang dilihatnya. Maka, hal yang dasar yang harus dia kuasai dulu adalah kemampuan memilih, mengelompokkan, atau mewarnai kata-kata tertulis. Dan ada juga Ical yang belum bisa menggenggam pensil karena otot tangannya lunglai. Kami perlu melatih motorik halus Ical lebih dulu. Ical diminta berulang-ulang meremas lilin plastisin yang lunak dan menggumpal untuk menguatkan jemarinya. Sementara Sofia, dia bisa berkomunikasi, tapi tidak bisa bicara. Terapisnya terus merangsang verbalnya dengan menginstruksikan Sofia mengikuti menyebutkan nama-nama hewan dari gambar. Selain banyaknya kasus murid dengan keunikan mereka masing-masing yang kujumpai setiap harinya, aku juga harus menghadapi para orang tua murid yang memiliki cara penerimaan beragam terhadap tumbuh kembang anak-anak mereka yang spesial. Orang tua Tiara.
sepasang ayah dan ibu yang sangat solid dalam menerapkan pola pendidikan anak mereka. Mereka selalu satu bahasa dan saling mendukung dalam mengoptimalkan potensi Tiara. Orang tua Adnan. Ayahnya adalah sosok yang bisa menerima keadaan anaknya. Dia peduli, tapi dia adalah kepala keluarga. Dan tuntutan pekerjaan membuatnya tak punya banyak waktu. Istrinya adalah sosok wanita karir yang sibuk bekerja juga. Sepanjang waktu, ayah Adnan selalu menuntut istrinya berhenti kerja agar total mengurus anak mereka. Tapi, ibu Adnan yang lulusan S2 dari luar negeri sedang berada di puncak karirnya yang gemilang. Dia berkeberatan. Akhirnya, mereka terus bertikai dan saling menyudutkan perihal pembagian waktu untuk anak. Orang tua Angga. Angga adalah anak adopsi dari sejak dilahirkan. Waktu dia diadopsi, tak ada yang tahu kalau Angga akan tumbuh menjadi anak spesial. Tapi orang tuanya yang hidup sederhana menerima keadaan Angga dan mencintainya sepenuh hati. Mereka sangat bahagia dengan kehadiran Angga, sangat tulus memberikan segalanya lebih dari kepentingan mereka sendiri. Orang tua Karel. Ibu Karel menikah dengan suami berlatar belakang kesukuan yang kuat, di mana keturunan laki-laki sangat penting bagi terah keluarga besar. Ayah Karel adalah anak pertama di keluarga, tapi Karel adalah cucu keturunan yang tidak sesuai dengan harapan mereka. Maka, ibu Karel melindungi anaknya sendirian, terintimidasi seolah Karel adalah hukuman dari dosa-dosanya. Orang tua Lili. Ayahnya memiliki firma hukum terkenal. Seorang pengacara sukses yang banyak berkiprah di panggung politik. Lili memiliki adik yang sangat brilian. Memiliki otak jenius yang bisa menyerap informasi apa saja dengan cepat. Nama adiknya Indah, yang saat wisuda TK sudah mampu berpidato di podium dalam bahasa Inggris dan bahasa Mandarin yang fasih. Ayahnya sangat bangga pada Indah, selalu membawa Indah pergi ke berbagai acara untuk dipamerkan. Lili tidak pernah diajak dalam setiap acara itu. Orang tua Lana. Ayah ibunya belum bisa menerima kenyataan atas segala keterbatasan yang dialami putrinya. Mereka mendorong Lana untuk belajar akademik dari pagi, siang, malam. Ayahnya membentak Lana saat dia tidak bisa menjawab soal cerita matematika. Lana bahkan belum mampu berhitung benar berapa hasil dari 2 ditambah 2. Sementara ibunya akan memarahi Lana bila dia menetesi teplak meja dengan kuah sup, karena dia tidak bisa memegang sendok dengan baik. Mereka tidak paham kesulitan Lana. Lana dipaksa untuk memiliki kemampuan yang sama dengan kakak dan adiknya. Orang tua Nando. Ayahnya menguasai 5 bahasa asing, sementara ibunya menguasai 7 bahasa asing. Sejak sebelum menikah, ibunya yang hobi membaca dan berwawasan luas, sangat tertarik membaca banyak literatur tentang autisme. Lalu, saat memiliki anak Nando yang tumbuh dengan label autisme, Ibu Nando menerapkan semua pengetahuan tentang autisme yang secara kebetulan sudah dipelajarinya sejak lama. Ibu Nando sangat perfeksionis dan lebih paham tentang segala hal yang berkaitan dengan itu melebihi dokter, guru, terapis.
karena dia adalah wanita cerdas yang tahu segala hal tentang autisme sampai ke akar-akarnya. Tidak ada satupun guru atau terapis yang bisa menangani Nando dengan tepat sesuai dengan harapan standarnya. Terapisnya mengeluh bahwa lebih sulit menghadapi ibu Nando daripada menangani Nando. Orang tua Davi. Ibu Davi selalu menjejali anaknya dengan banyak obat-obatan yang bisa menenangkan saraf. Dia tidak tahan pada kenyataan Davi suka tantrum, mengamuk, berguling-guling di lantai, atau menyakiti dirinya sendiri dengan membenturkan kepalanya di tembok. Davi sudah dibawa ke banyak dokter yang berbeda-beda, dan obatnya juga selalu berganti-ganti, tidak pernah tuntas. Ibunya ingin perubahan Davi diperoleh secara instan. Tentu itu mustahil. Karena dia tidak sabar bila harus mendampingi Davi menjalani program rehabilitasi dan terapi yang butuh waktu tidak sebentar. Tapi itulah tantanganku dan semua rekanku sebagai seorang ortopedagog. Kami bukan hanya harus paham psikologi pendidikan anak, tapi harus bisa melakukan edukasi dengan pendekatan psikologis terhadap orang tua. Kami bukan hanya harus paham psikologi pendidikan anak, tapi harus bisa melakukan edukasi dengan pendekatan psikologis terhadap orang tua. Kadang mereka juga hanya butuh teman untuk berbagi. Setidaknya tidak ada satupun dari mereka yang akan menganggapku unggas.